Mantap, mantap. Tuh, Kapten Sapandi. Kapten. Ngadep, ngadep. Saukurang. Lama tuh, lama ya. Assalamualaikum Sobat Angler sejagat raya. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Sensasi mancing di tengah laut memang selalu meninggalkan kesan tersendiri. Tak peduli besar atau kecilnya ikan yang didapat, sekali joran bergetar, langsung disentak. Suterek bro, suterek. Strike kali bang. Nah iya itu. Kami mulai berlayar menembus gelapnya malam. Namun, di tengah perjalanan, hujan turun deras. Di akhir tahun ini, curah hujan di pantai utara Jawa memang sedang deras-derasnya. Namun tidak menyurutkan semangat kami untuk menikmati sensasi tarikan para penghuni lautan. Dengan raincoat sederhana, kami menyeruak terpaan hujan di kegelapan malam, menuju spot impian. Asal jangan mimpi beneran. Bisa-bisa mancingnya cuman ngayal dong. Sesaat setelah hujan reda, muka air laut tampak tenang. Umpan pun mulai dilempar. Ini fish on. Ini fish on. Balik. Ini fish on. Hey. Mana? Woi. Badan woi. Kedukang. Aduh. Hidup. Teko udangnya tak. Nah, jika beli oke. Ya, seekor kedukang seberat 4 ons menyambar umpan. Kedukang atau sagor catfish yang bertubuh licin ini menempati perairan pantai dan estuari berlumpur. Duri atau patil pada kedua sirip dan punggungnya yang tajam bergerigi ke dalam, mengandung toksin yang sangat menyakitkan, menjadi senjata pertahanan diri andalannya. Juvenilnya yang baru menetas, kerap kali berlindung di mulut induk jantan. Pada usia remaja, ikan ini selalu bergerombol dalam jumlah besar. Yang ngerada sisitan. Jika mendapatkan ikan ini, hindari ketiga patilnya. Sedikit saja tergores, cenat-cenut rasanya. Aduh, ikan udang pun. Bahaya, awas. Patil pada ikan-ikan jenis ini dilapisi dengan enzim proteolitik proteinasius venom yang menyebabkan inflamasi, rasa nyeri terbakar, hingga mati rasa. Kalau tersengat venom ini, spine and venomation perlu dilakukan segera dengan merendam bagian yang tersengat dalam air panas 50 derajat Celcius selama 30-90 menit. Cara teraman, patahkan patilnya dengan pliers atau tang dan buang ke tempat yang aman. Alhamdulillah yun ada yun. Punten pawat ah. Sanes ngelelewe. Sanes ngeledek. Ketika mencuci tangan dengan air laut, saya melihat fenomena yang menakjubkan di dalam air.
Ada bintik-bintik cahaya kerlap-kerlip di sekitar tangan yang dicelupkan ke air. Ini pertanda air laut di sekitar cukup hangat, sehingga memicu kehadiran fitoplankton dan zooplankton yang memancarkan cahaya. Inilah sang cahaya sejati bioluminescence. Wah. Tampaknya keseruan terus berlanjut. Kadukang di wae, Boa. Weh, lama gede. Lama. Di lemparan kedua, seekor Atlantic croaker terkecoh umpan. Lama tuh, lama iya. Ikan ini biasa hidup di sekitar pantai dan lingkungan air payau, bahkan mampu bertahan di muara dengan air yang relatif tawar. Juvenil ikan ini akan meninggalkan pantai mengikuti induknya. Pada umur maksimalnya 2 hingga 3 tahun, Atlantic croaker dapat mencapai panjang 45-50 cm dengan bobot sekitar 2 hingga 2,5 kg. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Euy. Bunyi krok-kroknya yang khas berasal dari getaran kuat otot-otot swim bladder. Oh, anggar bener euy. Eta deui. Kilo. Kaluhur euy. Kaluhur laut tuh. Merean. Giligan. Kali ini, giligan yang menyambar umpan. Giligan atau Larimictis croce banyak ditemukan di perairan laut marginal Asia Timur hingga Asia Tenggara. Sel-sel kromatofornya, yaitu xanthofor dan iridofor, mampu memunculkan warna kuning emas yang memantul jika terkena cahaya. Giligan anggar kan paeh tuh di rumah sudah itu. Oh. Elekena dua deui. Banyaknya ikan yang terpancing malam ini menandakan organisme mikroskopis seperti Noctiluca scintillans, Pyrocystis fusiformis, Lingulodinium polyedra, Goniaulax spinifera, Vibrio fischeri, dan Vibrio harvey di perairan laut sekitar kami sedang subur. Organisme-organisme mikroskopis ini menghasilkan reaksi kimia antara luciferin, luciferase, dan oksigen ketika terjadi rangsangan mekanik seperti ombak, sentuhan dayung, tangan atau jaring, atau ikan yang berenang. Sel bioluminescence dari mikroorganisme tadi mengubah tegangan membran sel yang memicu pelepasan ion H+, sehingga menurunkan pH. Perubahan pH ini mengaktifkan enzim luciferase dan teroksidasinya luciferin. Akibatnya muncul kilatan cahaya foton kebiru-biruan pada tubuh sel, karbon dioksida, dan air. Bagi mikroorganisme tadi, mekanisme ini sebenarnya merupakan bentuk pertahanan diri dengan mengejutkan dan menimbulkan disorientasi pada predator kecil. Namun bagi predator yang lebih besar, kilatan cahaya ini menjadi baglar alarm, posisi predator kecil, sehingga menarik perhatiannya untuk memangsa. Inilah kesempatan bagi para angler untuk mendapatkan strike.
Cahaya biru memiliki panjang gelombang sekitar 470 sampai 490 nanometer yang paling sedikit diserap oleh air laut sehingga mampu menembus jauh ke dalam air laut. Hal inilah yang menginspirasi para angler banyak yang menggunakan pencahayaan lampu LED biru ketika memancing malam hari. Pagi hari, kami mulai bergerak ke tengah menuju spot-spot yang diprediksi banyak ikannya. Dan benar saja, sambaran demi sambaran langsung terjadi. Alhamdulillah. Wow. Seekor common ponyfish menyambar umpan. Ikan ini memiliki keunikan, di mana pada permukaan ventralnya dapat memancarkan cahaya di kegelapan akibat proses bioluminescence yang dihasilkan bakteri Paleognathi. Minta hajat. Di posisi belakang, saya mendapat sambaran kuat. Badag. Tarik. Seekor beret javelin seberat 1 kg berhasil landed. Beret javelin dikenal sebagai spesies Amphidromus, yaitu spesies yang ketika masih berupa larva, hidup di perairan payau hingga relatif tawar, dan akan bermigrasi ke perairan asin ketika dewasa. Ayo pandang. Untuk kedua kalinya, angler satu ini mendapatkan baby coastal trevally. Ikan yang dijuluki bluefin kingfish ini memiliki mulut yang lembut yang mempermudah mereka menangkap mangsanya yang berupa krill, udang mantis, ikan-ikan kecil, dan cumi-cumi. Tinggal ikan dia pandang. Tenang, tinggal ikan ke dia. Wah. Emang. Kami jaraknya jauh. Tampaknya, siang ini sambaran-sambaran javelin cukup banyak dan ukurannya besar-besar, membuat angler manapun takkan mau melewatkannya. Ayo dong, jangan lepas. Wah, wuih. Waduh. Iya, kameranya. Allahu Akbar, iya di kamera on. On. Aduh. Alhamdulillah. Mau bahan beakeun upan. Lauk ya disisir. Mau dibikin kudu gaduhna ge. Iya, sok lah. Mantap. Tuh, Kapten Sapandi. Kapten Sapandi lalajo atuh ya. Biasanya jadi aktor, jadi nonton. Waduh, badak. Badak tuh. Padang dikitukeun padang. Wow, mantap. Wow. Alah, iya mereannya.
Mantap, woi, gereng-gereng. Timur terus. Lawan Pak. Lawan Bapak lah. Ayo. Timur. Wah, mana mah Pak? Nah. Tarik keluar. Wah, sarwana. Saukurah. Di mana? Ya. Wah, nagre. Pada petualangan kali ini, kami mendapatkan pengalaman baru, menemukan fenomena bioluminescence yang sangat menakjubkan. Terima kasih telah menyimak keseruan petualangan kami. Semoga dapat terhibur dan bermanfaat bagi wawasan pengetahuan kita. Dukung dan tonton terus channel ini untuk keseruan-keseruan lainnya, hanya di Giriwil Mania Channel.